Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan pembelajaran IPS pada hari ini. Materi kita selanjutnya yakni pengaruh kerja paksa bagi masyarakat Indonesia. Kerja paksa. Kerja paksa adalah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun, dikarenakan orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela. Dalam kerja paksa terdapat beberapa nama. Yang pertama adalah Romusa. Romusa sendiri adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Mereka dikirim untuk bekerja di beberapa tempat di Indonesia serta Asia Tenggara. Dengan adanya kerja paksa ini juga berdampak bagi bangsa Indonesia. Namun ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang terjadi yakni rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua adalah rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang berorientasi ekspor. Nah, yang pertama, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis tanaman baru. Yang awalnya hanya padi, umbi-umbian, rakyat Indonesia mengenal seperti adanya kopi, kemudian tanaman baru seperti buah-buahan yang dari luar negeri, strawberry, blueberry, dan lain sebagainya. Dampak negatifnya adalah kemiskinan dan juga penderitaan fisik dan juga mental yang berkepanjangan. Yang kedua adalah beban pajak yang berat. Beban pajak yang diberikan oleh bangsa Belanda dengan ketika Belanda membeli hasil bumi rakyat Indonesia itu tidak sepadan. Lebih besar pajaknya daripada hasil dari penjualan hasil bumi. Yang ketiga adalah pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. Yang keempat adanya kelaparan dan juga kematian. Banyaknya rakyat Indonesia yang dipaksa untuk bekerja mengakibatkan mereka sakit dan hingga meninggal. Serta pemberian distribusi pangan yang tidak merata menyebabkan kelaparan di mana-mana. Dalam kerja paksa juga menciptakan undang-undang yang melarang kerja paksa. Undang-undang tersebut diatur tentang individu untuk memilih pekerjaannya, sehingga dengan adanya pengesahan undang-undang tersebut tidak ada yang boleh melanggarnya. Indonesia telah mengesahkan 2 konvensi ILO mengenai larangan kerja paksa. Yang pertama adalah Konvensi Kerja Paksa nomor 29 tahun 1930 dan Konvensi Penghapusan Kerja Paksa nomor 15 tahun 1957. Nah, namun dalam kerja paksa sendiri memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan jumlah tentara, yang kedua membangun pabrik senjata, yang ketiga membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, yang keempat membangun jalan raya Anyer Panarukan. Any question, guys? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita boleh next ke selanjutnya. Oke teman-teman, untuk pertemuan kita pada hari ini ada tugas kuis. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Soalnya sudah tertera di video pembelajaran, silakan dibaca. Dan selamat mengerjakan. Thank you all.